Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi. Kembali kita akan memuji dan memuliakan Tuhan di tengah pekan ini. Kita akan gunakan tata kebaktian pekan keluarga yang ketiga. Mari kita masuk dalam bakti kita. Kita awali dengan saat teduh. Saat teduh selesai. Sejenak kurenungkan perjalananku. Dalam bingkai hidup bersama mencipta rasa. Berbagai cerita mewarnai kalbu. Bahagia menyambut, duka menyapa. Ragam cita dan rasa mengiringi setiap langkah. Kadang menjadi nyata, kadang lenyap bagai debu. Sejenak kuhentikan langkah untuk menyelidiki diri, menata kembali jalinan kasih dengan Tuhan dan sesama. Mari saudara-saudara kita berdiri, kita puji Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat 13. Kita akan nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua. Kita masuk ke rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Bait 2. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Dialah Tuhan yang setia memelihara kehidupan kita. Amin. Salam sejahtera bagimu. Salam sejahtera bagimu juga. Mari rayakan kasih persaudaraan di antara kita dengan saling berjabat tangan sambil menyanyikan bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, kau saudara dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, kita akan naikkan litani syukur. Setiap ungkapan syukur yang disampaikan akan disambut oleh Bapak Ibu dengan referen dari Kidung Jemaat 439. Mari kita berlitani. Ya Tuhan, kami datang kepadamu menaikkan puji dan syukur atas kasih setia Tuhan yang tak pernah putus di sepanjang perjalanan hidup kami, baik sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan. Berkat yang terindah juga damai sejahtera dalam hati Engkau karuniakan di setiap waktu. Sungguh kami kagum oleh kasih-Mu ya Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum
Engkau senantiasa membina dan membimbing kami untuk menjadi umat yang taat dan setia. Meski seringkali kami melawan persekutuan yang kami jalani belum cukup bermakna, bahkan kasih setia yang kami nyatakan terasa semu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa menyambut dan mendekap kami dengan penuh cinta kasih. Sungguh, kami kagum oleh kasih-Mu, ya Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kami pun bersyukur atas orang-orang yang mengasihi kami, istri, suami, orang tua, anak-anak, rekan sekerja, juga saudara dalam persekutuan. Kami yakin Tuhan mengutus mereka untuk menopang dan menghibur tatkala kami berjumpa dengan beragam persoalan hidup dan kenyataan hidup yang pahit. Ajarlah kami juga untuk menjadi penolong dan saluran berkat bagi mereka. Sungguh, kami kagum oleh kasih-Mu, ya Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Amsal pasal 14. Kita akan membaca mulai ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Amsal 14 ayat 11 hingga 18. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih jika di hari ini kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk bersama-sama menaikkan bakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sesaat lagi di tengah bakti dan pujian yang kami lantunkan, kami pun akan kembali mendengar dan merenungkan firman-Mu. Maka ya Tuhan, tuntunlah dan berkatilah, supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi titah Tuhan dan pengajaran Tuhan melalui firman yang akan kami dengar dan renungkan bersama. Berkati hamba-Mu, agar ia juga dapat menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu itu dengan baik, dengan benar, dan seturut kehendak Tuhan. Kini bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang Tuhan kasihi, Amsal 14 ayat 11 hingga ayat yang ke-18 disampaikan kepada kita firman Tuhan pada saat ini demikian. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Demikian Ibu Bapa dan saudara-saudara firman Tuhan yang kita dengar bersama saat ini. Maka yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, pembentukan sebuah karakter
tidak lepas dari campur tangan kehidupan keluarga itu sendiri. Seseorang yang menunjukkan kualitas karakter yang baik, maka pasti ada andil dan campur tangan keluarga yang turut membentuk karakter seseorang. Apa yang menjadi pengajaran, apa yang menjadi didikan di tengah-tengah keluarga, pasti akan berbuah dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, kehadiran keluarga, suka tidak suka, akan menjadi lembaga yang membentuk kualitas karakter seseorang. Sebab itu jangan abai terhadap apa yang menjadi peran dan kehidupan kita sebagai anggota keluarga. Dan hari ini kita diingatkan kembali, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai keluarga, sudahkah kita memainkan peran itu dengan baik? Mendidik, mengajarkan nilai-nilai kekristenan sebagai fondasi bagi karakter kehidupan anggota keluarga kita. Sadar atau tidak, ketika pengajaran yang disampaikan itu seturut dan sesuai dengan nilai-nilai Kristiani yang kita anut dan kita pegang di tengah perjalanan hidup kita, maka satu saat nanti pasti kita akan menuai buah yang baik di balik pengajaran yang kita sampaikan dan kita ajarkan itu sendiri. Hari ini Salomo mengajarkan juga hal yang sama kepada kita. Amsal 14 yang kita baca mulai ayat 11 hingga ayat yang ke-18 merupakan bagian kecil dari kumpulan Amsal Salomo yang hendak memperlihatkan dan menunjukkan kepada kita bersama bagaimana orang fasik dan orang benar itu menempuh jalan hidupnya. Secara tidak langsung, ibu bapak dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dalam bagian yang kita baca saat ini tergambar dua karakter yang hadir dan nyata dalam kehidupan bersama pada waktu itu. Karakter yang satu diwakili oleh orang fasik, karakter yang satu lagi diwakili oleh kelompok orang benar. Dalam bagian yang kita baca dikatakan orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya adalah maut. Secara tidak langsung dalam bagian yang kita baca ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, seseorang yang dibangun dan dididik dalam sebuah pengajaran yang benar, maka dengan hikmat yang benar pula, orang tersebut akan menjalani hidupnya. Setidak-tidaknya dia akan menjalani hidup dalam takut akan Tuhan. Setidak-tidaknya ketika dalam kehidupan yang dijalani seseorang dididik dalam ajaran dan nasihat yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki, bahkan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tentu saja orang tersebut tidak akan pernah lupa akan nilai-nilai yang baik dan nilai-nilai yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita lihat nilai-nilai apa sajakah yang Salomo mau sampaikan sebagai bentuk pengajaran kepada kita. Orang yang percaya kepada Kristus, orang yang mengenal Kristus di tengah-tengah kehidupannya, dan juga harus mewujudkan pengenalan akan Kristus itu secara konkret. Pertama kita lihat Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada nilai kejujuran. Kalau kita memperhatikan ayat 11 yang disampaikan oleh Salomo di bagian B, kejujuran adalah modal utama. Kejujuran harus menjadi fondasi yang dibangun dan diterapkan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Setiap keluarga harus hidup dalam kejujuran. Bahkan setiap anggota keluarga dan anggota rumah tangga harus menjadikan kejujuran itu sebagai ladang yang subur, di mana keluarga pada akhirnya dapat bertumbuh dalam pengenalan dan dalam cinta kasih satu dengan yang lain. Itu modal pertama, nasihat pertama yang disampaikan oleh Salomo dalam bagian yang kita baca pada saat ini. Bagian kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara yang juga disampaikan oleh Salomo melalui bagian yang kita baca pada saat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, setiap orang dalam perjalanan hidup ini diingatkan, kita pasti punya teman.
kita pasti punya sahabat, kita pasti punya kawan. Tetapi kita diingatkan melalui nasihat Amsal Salomo, tidak semua teman, tidak semua kawan, tidak semua sahabat pada akhirnya mau dan siap berjalan dengan kita ketika berada dalam suka dan duka kehidupan. Ketika kita berada dalam sukacita kehidupan, teman, kawan, sahabat bisa jadi mau berjalan bersama-sama dengan kita. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak ada di puncak sukacita, kita tidak ada di puncak kejayaan, kita tidak ada di puncak kesuksesan, tapi kita ada di ujung kebangkrutan, kesulitan dan penderitaan, bisa jadi kita akan bernasib seperti Ayub. Ditinggalkan teman, ditinggalkan sahabat, bahkan ditinggalkan anggota keluarga. Tapi hari ini Salomo justru mau mengajarkan kepada kita, suka duka kehidupan harus menjadi bagian yang dijalani setiap orang percaya dengan sungguh-sungguh bersama dengan anggota keluarganya. Menemukan orang yang mau berjalan sebagai teman di tengah sukacita pasti mudah. Tapi menemukan teman yang mau berjalan di tengah duka, di tengah kesulitan, di tengah penderitaan, pasti akan sulit mendapatkannya. Namun keluarga justru harus menjadi anggota yang terdekat, yang menuntun dan mau berjalan dengan kita. Bukan hanya ketika kehidupan ini dilalui sukacita, tapi juga ketika kehidupan ini dilalui oleh kesedihan, beban, bahkan pergumulan yang seakan-akan tidak ada habisnya. Sebagai anggota persekutuan, maka sadar atau tidak kita adalah keluarga Allah yang dihadirkan di tengah-tengah persekutuan sebagai rumah kita bersama. Oleh karena itu, nasihat kedua Salomo ini mengingatkan kepada kita sebagai sesama anggota persekutuan yang juga adalah anggota keluarga Allah. Kita dipanggil untuk berjalan bersama-sama dalam suka dan duka, termasuk di tengah berbagai situasi pergumulan yang dihadapi oleh jemaat dan juga keluarga anggota jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, nasihat ketiga yang disampaikan oleh Salomo dalam bagian yang kita baca saat ini adalah setiap anggota keluarga di tengah-tengah perjalanan hidup ini, bahkan sebagai anggota persekutuan, ketika kita menjalani kehidupan ini, kita percaya dan kita yakin pasti Tuhan turut campur tangan memberkati kita. Ketika Tuhan turut memberkati kita, ketika Tuhan turut melimpahkan segala sukacita di tengah perjalanan kehidupan kita, maka kita pun kembali diingatkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah di tengah perjalanan hidup ini. Kita dipanggil untuk menjadi anggota persekutuan yang selalu bersyukur dan menunjukkan sikap yang bijaksana di tengah segala limpahan rahmat dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan kita menjadi orang yang tahu bersyukur dan berterima kasih, serta mampu dan sanggup mengelola dengan arif dan bijaksana setiap pemberian dan anugerah Tuhan dalam perjalanan hidup kita, maka secara tidak langsung kita akan terdorong untuk menjadi orang-orang yang tidak haus akan harta benda. Kita akan terdorong untuk menjadi orang yang belajar merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Sebab jika sebagai orang percaya di tengah keluarga saja kita tidak mampu untuk berkata cukup atas setiap anugerah, atas setiap berkat, atas setiap pemberian yang Tuhan berikan kepada kita, bisa jadi kita adalah salah satu orang yang gila akan harta benda. Bisa jadi kita adalah salah satu orang yang haus akan kekuasaan, yang haus akan kelimpahan materi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya harus katakan, tidak ada seorang pun dalam perjalanan hidup ini yang tidak membutuhkan materi untuk menjalani kehidupannya. Semua orang membutuhkan. Tapi tidak banyak orang yang mampu belajar cukup dengan apa yang Tuhan percayakan dan Tuhan berikan. Justru nasihat yang ketiga ini
Salomo mau mengajarkan kepada kita agar kita waspada sebagai orang yang senantiasa diberi berkat oleh Tuhan, baik lewat pekerjaan kita, lewat usaha kita, lewat keluarga kita, bahkan lewat berbagai aktivitas yang telah kita lakukan dan kita wujudkan. Kita percaya berkat Tuhan itu selalu hadir. Namun jangan kita menjadi orang yang lupa diri dengan segala berkat yang Tuhan berikan. Ada peribahasa berkata, janganlah kita seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Berkat kita terima asalnya dari Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan berkat itu, dan kelola serta pergunakanlah berkat itu dengan sebaik-baiknya, sehingga berkat itu dapat menjadi alat yang berharga bagi kehidupan kita, dan terlebih dapat menjadi alat yang kita gunakan untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bijaksana dalam mengelola segala berkat yang Tuhan percayakan dan berikan kepada kita, berarti kita mampu mempergunakannya tepat waktu, tepat guna, tepat ukur, dan tepat sasaran di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Yang keempat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, secara tidak langsung ayat yang ke-17 mau mengingatkan kepada kita, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Secara tidak langsung, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui ayat yang ke-17, Salomo mau mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadi orang-orang yang dapat mengendalikan diri. Kita harus mampu menjadi orang yang mengendalikan diri kita terhadap segala hal dalam perjalanan hidup ini. Jika di tengah keluarga saja yang kita bangun dan kita jalani kita tidak mampu mengendalikan diri, bagaimana keluarga kita akan kita tuntun dan kita arahkan? Apalagi jika kemudian dalam sebuah rumah persekutuan yang Tuhan percayakan dan Tuhan panggil kita untuk mewujudkan panggilan di dalamnya, kita tidak mampu mengendalikan diri. Bisa jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keluarga persekutuan itu akan menjadi tercerai-berai. Oleh karena itulah Salomo mengingatkan kita melalui ayat yang ke-17, orang yang mendengarkan pengajaran dan nasihat dari Allah adalah orang yang juga mau mengendalikan dirinya. Mengendalikan dirinya dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan persekutuan. Dan orang yang mampu mengendalikan diri adalah orang yang juga mampu mempertimbangkan segala aspek sebelum dia mengambil keputusan, sebelum dia menentukan langkah. Maka orang yang mampu mengendalikan diri adalah orang yang sudah mempertimbangkan segala konsekuensi serta risiko yang ada di dalamnya. Orang yang mampu mengendalikan diri adalah orang yang tidak akan gegabah, yang tidak akan sembrono ketika dia mengambil keputusan. Demikian pula dalam perjalanan hidup kita sebagai keluarga, dinamika di tengah keluarga pasti ada. Perselisihan, perbedaan pendapat pasti ada. Dinamika dalam kehidupan persekutuan pun seperti itu. Perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, bahkan perbedaan karakter bisa jadi adalah bagian yang tumbuh bersama di dalamnya. Namun nasihat Salomo ini mau mengingatkan kepada kita, perbedaan-perbedaan itu harus tetap diwadahi dengan baik, harus tetap dikelola dengan baik. Karena di tengah perbedaan itu Allah mengajak kita untuk dapat memainkan peran kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh demi kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Itulah sebabnya dengan keempat nasihat ini kita diingatkan kembali, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, agar keluarga yang kita bangun, agar persekutuan yang dipercayakan untuk kita kelola, untuk kita pelihara, dan di dalamnya kita tumbuhkan dan kembangkan kualitas karakter Kristus menjadi yang utama. Maka berikanlah tempat kepada kita, kepada seluruh anggota keluarga, untuk mau dibentuk dalam karakter Kristiani yang benar seturut dengan kehendak Allah. Keluarga yang kita bangun kiranya juga dapat menjadi ruang utama bagi setiap keluarga untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya seperti yang Tuhan kehendaki. Demikian pula persekutuan yang telah Tuhan bentuk dan Tuhan bangun, kita pun diingatkan kembali bahwa di tengah persekutuan yang Tuhan telah bentuk dan Tuhan bangun, kita pun juga diingatkan
agar kita mengutamakan kualitas karakter Kristus menjadi bagian yang utama dalam perjalanan hidup kita. Secara tidak langsung, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita diminta untuk kembali ke tengah-tengah keluarga, mewujudkan peran kita, mewujudkan tanggung jawab kita secara baik dan benar demi kemuliaan Kristus. Baik keluarga kecil kita, suami, istri, dan anak-anak, ataupun keluarga besar kita di tengah persekutuan dan masyarakat, kita diminta untuk mewujudkan panggilan kita secara baik, menumbuhkan kualitas karakter tadi seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dengan kita mampu mewujudkan tugas dan panggilan kita surut dan sesuai dengan kehendak Tuhan, secara tidak langsung, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita dipanggil dalam pergumulan hidup di tengah-tengah dunia ini untuk saling menopang, mendukung satu dengan yang lain. Paling tidak, satu catatan berharga dari penulis kitab Amsal bagi kita adalah sebagai orang yang telah dipilih dan dimenangkan oleh Kristus dalam karya keselamatannya, maka kita dipanggil untuk menunjukkan kualitas Kristus menjadi nyata dalam kehidupan bersama kita. Wujudkanlah semuanya itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan lakukanlah semuanya itu dalam rangka kita mensyukuri perjalanan 86 tahun Gereja Kristen Pasundan, sehingga ketika sebagai warga gereja kita mewujudkan kualitas hidup kita sebagai orang percaya dengan sungguh-sungguh, ke depan Gereja Kristen Pasundan akan menjadi gereja yang mampu menunjukkan karakternya sebagai utusan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Mari saudara-saudara kita memasuki saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang Tuhan kasihi, kini kita bersama-sama akan merespons kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita renungkan bersama pada saat ini. Dengan kita menghimpun persembahan, kita nyatakan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, persembahan syukur kita dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Dari pujian, nyanyikanlah Kidung Baru 133. Kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang ketiga saja. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu, dan seterusnya. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Bait 3. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari Bapak, Ibu, kita berdoa. Persembahan yang kami himpun saat ini hanyalah sebagian kecil dari setiap berkat dan anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dengan penuh syukur dan sukacita kami bawa kembali untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu berkatilah ya Tuhan persembahan yang kami himpun. Berkatilah juga tangan-tangan yang akan mengelola persembahan kami, supaya melalui mereka yang tulus dan jujur mengelolanya, maka kemuliaan nama Tuhan terus dinyatakan. Dalam kesempatan syafaat ini kami mau berdoa untuk orang-orang yang tengah berada dalam keadaan sakit. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan mereka dimanapun mereka berada, baik dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah. Kiranya tangan kasih Tuhan terus terurut untuk memberkati mereka.
Berkati orang tua kami yang lanjut usia, supaya damai sejahtera, sukacita, kekuatan dan penghiburan terus dirasakan dan dijumpai orang tua kami. Berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun, biarlah dalam syukur dan sukacita mereka pun terus memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Berkati setiap orang yang tengah dalam pergumulan Tuhan, supaya dalam pergumulannya mereka tetap mengingat bahwa ada Tuhan yang akan turut campur tangan dan turut menolong mereka. Terlebih berkati kami semua ya Allah, untuk dapat melakukan firman yang telah kami dengar dan kami renungkan bersama saat ini, supaya kami dapat menjadikan keluarga sebagai tempat bertumbuhnya kejujuran, sebagai tempat lahirnya rasa syukur, sebagai tempat lahirnya rasa terima kasih, sebagai tempat pembentukan kualitas karakter untuk kami dapat mengendalikan diri, sebagai tempat di mana kami juga pada akhirnya ya Tuhan dapat kemudian bersama-sama mengingat akan cinta kasih Tuhan yang terus dinyatakan dan dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami memohon kepadamu, berkatilah kami sepuh keluarga, baik keluarga kami masing-masing sebagai pribadi ataupun keluarga besar persekutuan jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah oleh kasih dan cinta Tuhan kami wujudkan semua itu dengan sukacita, semata-mata kami mau memuliakan Tuhan dan menghadirkan nama Tuhan menjadi nyata. Bapa dalam surga, inilah doa kami dan inilah rasa syukur kami yang kami bawa dan kami naikkan hanya kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus. Kepadamu kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, mari kita menutup kebaktian kita pada saat ini. Dan saya mengajak kita bersama-sama untuk kembali berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari pujian NKB 188. Kita akan nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua saja. Tiap langkahku dan kata-kata seterusnya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bait yang kedua. Di waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, kini arahkanlah hati kita untuk bersama menerima berkat. Dan di akhir berkat, Bapak Ibu akan menyambut dengan pujian Bapa terima kasih. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus mengiring derap langkah saudara dalam membina diri dan persekutuan saudara-saudara sekalian hari ini, esok dan selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima
kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Kebaktian selesai, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita.